Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Kudus,
Saat ini kami menantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan suara-Mu ya Tuhan. Hamba hanyalah alat, tetapi hamba sendiri memerlukan suara-Mu. Hamba rindu mendengar suara-Mu berbicara bagi kami semua, supaya lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan kami dibentuk. Kuduskan hamba dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Maafkan ketidaktepatan hidup kami semua. Lalu ketika kami mendengarkan Bapa berbicara bagi kami, oleh pengurapan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa semua pelanggaran salah dan dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dimerdekakan dari kutuk dosa. Artinya kita dimerdekakan atau kita dibebaskan dari akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Namun perhatikan baik saudaraku, kita harus mengerti bahwa bagi orang yang menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini orang percaya, atau dengan kata lain kita yang telah menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan dibebaskan dari kutuk dosa, ya. Kita juga tahu bahwa firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, dan kita dibebaskan daripada itu. Tetapi saudaraku, hal itu tidak bisa membuat kita lalu serta-merta bisa hidup sesuka hati kita. Kenapa? Sebab ketika kita menerima penebusan itu, maka ada harga yang harus kita bayar. Perhatikan itu. Ketika kita menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada harga yang harus kita bayar. Di mana kita dituntut untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini harga yang harus kita bayar. Jadi ketika kita menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh korban Kristus, maka kita pun dituntut untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan ini tuntutan yang sangat berat. Namun jika kita benar-benar ingin diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berjuang untuk menggenapi tuntutan ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sebab jika tidak, maka kasih karunia yang kita telah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu akan menjadi sia-sia, saudaraku. Saudara, Matius pasal yang kelima ayat 48 firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, inilah tuntutan itu. Kita harus sempurna. Sempurna itu artinya tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, tuntutan ini bukan tanpa tujuan. Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, itu tujuannya jelas, pasti. Untuk keselamatan kehidupan kita di kekekalan. Jadi kalau kita dituntut untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, supaya nanti
di kekekalan, di hadapan pengadilan Tuhan nanti, kita ditemukan menjadi pribadi yang benar-benar sempurna seperti yang Bapa di sorga kehendaki dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi tuntutan itu sangat jelas, saudaraku. Kita menjadi manusia yang sempurna seperti yang diciptakan Allah sejak semula. Nah, saudaraku, disinilah kita baru mengerti panggilan hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya, di mana kita dipanggil untuk hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu hidup dalam kekudusan Allah. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, berjuang untuk tidak lagi hidup dalam kecemaran, saudaraku. Panggilan kita untuk itu. 1 Tesalonika pasal 4, kalau kita membaca ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita tahu Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, mengapa kita tidak mau berjuang, saudaraku? Berjuang benar-benar untuk bisa hidup dalam kesucian kekudusan Allah. Mengapa kita tidak mau berjuang untuk tidak lagi hidup dalam kecemaran, saudaraku? Dalam hal ini, kita tidak lagi hidup melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tetapi sebaliknya, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan ayat 16, firman Tuhan katakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudara, perhatikan itu. Kita dipanggil untuk menjadi kudus dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Kita juga harus kudus. Nah, saudara, inilah yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Pertanyaannya, kenapa selama ini kita tidak mau? Kenapa kita tidak mau berjuang untuk tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah? Kenapa kita tidak mau berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku? Persoalannya sebenarnya hanya satu. Karena selama ini kita masih tetap ingin menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Dan itu kita anggap sebagai gaya hidup yang wajar, ya, gaya hidup yang normal. Saudaraku, padahal cara hidup menikmati kesenangan hidup dunia itu adalah cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Memang wajar menurut dunia, ya, wajar menurut dunia, tetapi tidak wajar menurut Bapa di sorga. Nah, kita harus menyadari akan hal itu. Itulah sebabnya kalau kita melihat kembali Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu adalah kesempurnaan hidup yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini, ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu merupakan kesempurnaan hidup yang harus kita kejar, harus kita perjuangkan, saudaraku. Kalau segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu kita tidak perjuangkan, maka percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sia-sia.
di mana pada akhirnya kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus karena Allah tidak menemukan pribadinya di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Nah saudaraku, kalau kita mau melihat nasihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara perhatikan itu. Kalau Allah Bapa di sorga bersedia menjadi Bapa kita, dan bahkan di dalam doa pun kita menyebut dan memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita itu harus memiliki kegentaran, kita itu harus hidup benar-benar takut akan Tuhan secara benar. 1 Petrus pasal 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh lagi bermain-main dengan hidup ini. Kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjuang supaya mencapai kesempurnaan hidup yang Bapa di sorga kehendaki. Sebab jika tidak, maka kita akan ditolak dari hadapan Bapa. Kita tidak diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk mengambil keputusan memulai hidup yang baru dengan hidup takut akan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, jujur kami harus mengakui masih begitu banyak cara hidup kami yang selama ini melukai hati Bapa, mendukakan hati Bapa, mengecewakan hati Bapa. Ampunilah kami semua ya Tuhan. Kami mau mengambil satu keputusan untuk hidup benar-benar benar di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kami mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan mampukan kami semua. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan menuntun kami kepada segala kebenaran. Ya Bapa, di akhir daripada saat teduh ini, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan hidup mereka. Kiranya Bapa berkenan menjawab pergumulan hidup mereka. Apakah mereka bergumul untuk masalah hidup, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah kehidupan rumah tangga yang ada di dalam keretakan, masalah-masalah hidup yang lain, anak-anak-Mu juga yang bergumul supaya mereka bisa mendapatkan pasangan hidup, atau yang telah berumah tangga mereka rindu mendapatkan keturunan ilahi. Bapa yang melihat pergumulan hidup anak-anak-Mu, dan Bapa yang sanggup menjawab pergumulan mereka. Dan biarlah semua itu terjadi sesuai kehendak Bapa, bukan kehendak hamba sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Hamba tidak dapat menyampaikan satu demi satu pergumulan anak-anak-Mu, tetapi Bapa yang tahu, Bapa yang maha mengetahui, dan Bapa yang akan menjawab pergumulan hidup mereka. Kini saatnya kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus,
turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami sekarang ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.